Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya kabarnya baik. Kabar ibu hari ini juga baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semua ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai katalis. Harapannya setelah pembelajaran ini nanti anak-anak semua dapat menganalisis bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Anak-anak sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Rendang. Anak-anak biasanya dapat daging kurban apa enggak kamu? Dapat. Biasanya dimasak apa? Rendang. Tongseng. Gulai. Ya, bakso Bu. Anak-anak ya bakso Bu. Stick awet. Di sini Ibu punya tips ya, gimana sih caranya ketika memasak daging itu biar dia tuh bisa lebih empuk gitu. Nah, ada yang tahu? Kasih sendok. Belum tahu? Belum tahu ya Bu. Kasih sendok. Salah satu caranya itu adalah dengan menambahkan buah pepaya ke dalam olahan daging yang kita masak. Tapi kira-kira kenapa gitu ya? Mungkin penasarannya. Nah ini kan berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang katalis, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah di sini Ibu sudah menyiapkan bahan. Nanti Ibu akan mendemonstrasikan suatu percobaan tentang bagaimana katalis itu dapat mempengaruhi laju reaksi. Tapi sebelumnya anak-anak Ibu sudah membagi kelompok ya, jadi 2 kelompok. Silahkan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sini Ibu akan membagikan LKPD untuk nanti dikerjakan ya. Kelompok 1, 2. Jadi untuk percobaan yang akan Ibu demonstrasikan saat ini, matikan dulu ya. Nah di sini alat yang Ibu pakai yang pertama ini ada rak tabung reaksi ya, kemudian ada 2 tabung reaksi. Ini ada tabung reaksi A, kemudian di sini ada tabung reaksi B. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau belum kelihatan mungkin duduknya bisa agak maju gitu ya. Kemudian di sini Ibu pakai pipet ukur, ada pipetnya juga. Dan untuk bahannya, yang pertama ini Ibu ada larutan H2O2 atau hidrogen peroksida 30%. Dan juga di sini ada serbuk MnO2. Ini tadi pagi sudah Ibu timbang ya, sebesar 0,5 gram. Adalah masing-masing tabung ini Ibu akan memasukkan H2O2 sebanyak 3 mili. Cuman karena sepertinya tinggal sedikit, mungkin nanti yang penting sama gitu ya anak-anak. Nanti Ibu coba ukur. Tidak usah pakai itu, langsung dituangkan kan nggak bisa. Bisa sih Pak. Takut tumpah. Takut tumpah ya. Atau berarti yang penting sama ya, nggak usah. Yang penting tingginya sama. Ya, nggak usah terukur berapa ya. Oh ya.
untuk ini simulatornya sudah lama ya. Di yang di timur. Di sebelah. Itu doang. Boleh kan ya? Oh, ya, ini saja sama. Sama ya. Nah, kemudian ke dalam tabung yang B, Ibu akan menambahkan MnO2. Nah, sebelumnya anak-anak bisa perhatikan dulu ya, apakah terjadi perubahan atau tidak. Ada yang mau bantu Ibu? Saya. Ditambahkan ke tabung yang B. Ini. Dikit aja. Pucuk saja, nggak harus semua, nggak harus semua. Ini Mbak. Nah, pucuk aja. Tidak harus semua. Selalu perhatikan ya anak-anak Ih, langsung hilang. terjadi ini nggak terlalu kelihatan ya, Nggak kelihatan. kan nggak ada lumbungnya ya. Ini ke depannya. Ini perhatikan ya anak-anak. Wah, bukan dakwah. Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Sama Hitam. sama itu. Gelembung warna hitam. Wah. Di sini ada ya. lumbungnya nggak? Harusnya ada. Ya karena nggak dipanasi, kalau jadi kelihatan kalau ada reaksi. Ya sudah. Ini ya. Wah. Memang saya sarankan untuk dipanasi. Nah, dari percobaan yang sudah Ibu demonstrasikan tadi, anak-anak bisa mengerjakan LKPD-nya. Silakan didiskusikan mengenai data pengamatan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu tulis di LKPD-nya. Silakan. Maju baik, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Jadi apa sih yang terjadi pada tabung A dan juga tabung B? Saya Bu, Nah, iya boleh. jadi tabung A itu tidak ada reaksi apa-apa, tapi tabung B ada reaksi. Ya, baik, terima kasih sudah berpendapat. Kalau kelompok yang satunya, apakah ada pendapat lain? Apakah berbeda pendapatnya? Dan kalau menurut saya itu tabung A itu bereaksi lebih lambat daripada tabung B. Jadi dua-duanya itu sama-sama bereaksi gitu ya, cuman reaksi yang terjadi pada tabung B itu lebih cepat gitu ya. Nah, jadi itu tadi kan menambahkan larutan H2O2 ke dalam masing-masing tabung. Jadi H2O2 ketika dibiarkan dalam udara terbuka, maka dia itu akan terurai secara spontan ya menjadi H2O dan juga O2. Nah, reaksi penguraian H2O2 menjadi H2O dan juga O2 ini maka akan dipercepat oleh suatu katalis, yaitu yang tadi Ibu gunakan tadi, yaitu MnO2. Nah, jadi dari sini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kenapa reaksi yang ditambah katalis itu bisa lebih cepat? Kenapa reaksi yang ditambah katalis lebih cepat? Kalau dari hasil diskusinya tadi, apakah sudah ada kesimpulan atau jawaban? Ya Bu, kalau kelompok kami itu katalis, karena ada katalis dapat mempercepat reaksi karena dapat menurunkan energi aktivasi. Betul sekali ya. Jadi katalis itu dapat mempercepat mempercepat terjadinya suatu reaksi karena dia tuh dapat menurunkan energi aktivasi. Karena masih ingat apa itu energi aktivasi sebelumnya? Sudah lupa ya, Ibu ingatkan lagi ya. Jadi energi aktivasi itu adalah suatu energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu reaksi. Jadi harus untuk bisa terjadinya suatu reaksi harus mencapai energi minimumnya. Nah, kalian bisa lihat pada grafik berikut ya. Di sini adalah
grafik atau diagram mengenai laju reaksi dan juga energi aktivasinya antara suatu reaksi yang tidak menggunakan katalis dengan reaksi yang menggunakan katalis. Nah, di situ ada jalur 1 dan juga jalur 2. Di mana pada jalur 1 itu adalah reaksi yang tidak menggunakan katalis. Pada jalur 1 itu energi aktivasi yang digunakan itu akan lebih besar sehingga reaksinya tentunya akan cenderung lebih lambat ketimbang pada jalur 2 yang dia itu energi aktivasinya lebih rendah. Akan tetapi tahap yang ditempuh itu lebih banyak ya. Jadi ini ada kelokan terus kelokan lagi gitu ya. Terlihat ya. Seperti itu. Kemudian anak-anak juga bisa menganalogikan begini. Ketika misal ya, ibu mau menjual sesuatu. Nah, kemudian ibu menjualnya itu langsung kepada pembelinya. Maka misalkan menjual tanah lah katakanlah. Nah, itu tentunya waktu yang diperlukan itu akan lebih lama dibandingkan kalau misalkan ibu menjual tapi lewat makelar. Ya kan? Iya. Cara menjualnya maksudnya akan terjual, tanahnya itu terjual lebih cepat. Akan tetapi tahap yang ditempuh itu lebih banyak. Kalau ibu menjual langsung ke pembeli kan tahapnya langsung dari ibu ke pembeli. Kalau lewat makelar berarti dari ibu ke makelar lalu ke pembeli. Akan tetapi waktu yang diperlukan itu lebih cepat gitu ya. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan dari cobaannya itu tadi. Saya ibu mau nanya, bu, mengapa sih pada tabung B masih terdapat endapan yang warnanya coklat? Hitam gitu ya. Iya. Nah, jadi bukan tadi menambahkan katalis berupa MnO2. MnO2 ini nanti akan ikut bereaksi untuk dan mempercepat reaksi H2O2 menjadi H2O dan O2. Akan tetapi MnO2 ini nanti di akhir akan didapatkan kembali. Nah, anak-anak nanti mungkin bisa mencoba di rumah. Kalau misalkan menambahkan MnO2 ke dalam H2O2, kemudian setelah selesai reaksi, MnO2-nya diambil kembali, kemudian dikeringkan dan ditimbang kembali, maka massa yang akan didapatkan itu akan sama seperti massa MnO2 yang pertama kali ditambahkan. Jadi kesimpulannya katalisator itu apa? Ada yang sudah bisa menyimpulkan? Saya ibu. Nah, menurut saya katalis itu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi, tetapi di akhir dia dapat kembali lagi ke bentuk semula. Ya, benar ya. Jadi katalisator itu adalah suatu zat yang mengkatalis dengan cara ikut bereaksi, tetapi pada akhir reaksi itu didapatkan kembali. Nah, jadi kalau dari yang tadi, yang pertama kali kita bahas tadi kan kenapa kok bisa pepaya yang ditambahkan ke daging itu bisa mempercepat supaya dagingnya itu menjadi empuk. Kira-kira kenapa? Nah, ini terjadi karena jadi di dalam pepaya itu ada suatu enzim, namanya adalah enzim papain. Enzim papain ini merupakan suatu enzim proteolitik yang didapatkan dari buah pepaya tadi ya. Yang ini tuh dapat yang merupakan suatu biokatalisator. Jadi biokatalisator itu artinya adalah katalis yang didapatkan dari suatu makhluk hidup yang enzim papain ini akan memecah protein yang terdapat di dalam daging menjadi peptida dan asam amino, sehingga daging yang ditambahkan dengan pepaya tentunya akan lebih cepat untuk empuk. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan dari diskusinya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Apakah ada yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya Bu. Jadi penambahan katalis itu akan mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Nah, dalam kerjanya itu katalisator akan ikut bereaksi dengan zat-zat yang reaktan, tetapi di akhir proses reaksi katalisator tersebut akan memisahkan. Ya, benar sekali ya. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Di mana katalis itu akan jika ditambahkan akan mempercepat laju reaksi dan bereaksi dengan ikut bereaksi dengan reaktan, tetapi pada akhirnya itu didapat kembali. Ya. Kemudian untuk refleksi pembelajaran pada siang hari ini, Ibu sudah mengirimkan Google Form. Silahkan nanti diisi, boleh diisi di rumah atau nanti setelah selesai
pembelajaran ini. Kemudian untuk tugasnya, anak-anak bisa mencari tahu bagaimana penerapan dari laju reaksi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Boleh disajikan dalam bentuk poster atau dan lain sebagainya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Nanti dikumpul di Google Classroom. Nah, untuk materi laju reaksi kita sudah selesai ya. Kita kemarin sudah belajar mengenai laju reaksi, kemudian juga faktor-faktornya. Jadi untuk minggu depan kita akan ulangan ya anak-anak. Silakan dipersiapkan baik-baik dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sekian pertemuan pada siang hari ini Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.